melihat iklan ada di koran. Semoga Amang Inang tidak keberatan ketika kami hendak perkenalan. Horas Madihita Salukna. Di sini juga kami didampingi uluan kita dari Pospel Cirarap. Amang itu duduk di sebelah kanan kita, yaitu Amang Sintua Hutahayan. Dan oleh karena itu selamat juga buat mereka. Sekarang kita akan sampai pada perkenalan pribadi. Kami adalah Sintua S Pasaribu dan dipertemukan yang sebagai jodoh kami yang bernama Mediana Borusilaban. Dan kami dikaruniai Tuhan 2 orang putra. Yang pertama sudah berumur 26 tahun dan yang kedua berumur 17 tahun. Kemudian kami di sini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Sekarang kita sampai pada firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita kali ini sebagai evangelium yang diambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Amang Inang kita akan membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup kita tentu kita pernah mengalami yang namanya kesulitan ataupun pergumulan. Kemudian dalam kesulitan atau pergumulan tersebut hadir seseorang yang menolong kita, di mana seseorang itu tidak kita kenal, tetapi mampu membawa kita keluar dari masalah tersebut, dan kemudian kita terbebas. Demikian juga Amang Inang yang terjadi pada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Raja Kores adalah raja Persia, dan dia adalah raja yang muda. Nampaknya di sini juga banyak yang muda-muda, kemungkinan bisa menjadi panutan juga. Raja Kores tersebut
adalah raja sebuah kerajaan kecil, tetapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya yang jatuh ke dalam pembuangan karena mereka adalah orang yang melawan Tuhan, yaitu umatnya pada masa itu. Raja Kores dipakai Tuhan sebagai alatnya. Sesungguhnya umatnya sungguh terheran-heran amanginang. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Raja Kores ini sama sekali tidak mengenal Tuhan. Bisa dikatakan pada zaman sekarang ini ateis ya, kalau nggak salah. Nah, seperti itu amanginang. Tetapi keanehan itu dipakai Tuhan untuk melakukan janji Tuhan, menggenapi janji Tuhan untuk membebaskan umatnya dari tanah perbudakan Babel. Raja Kores, raja yang setia, raja yang diberkati, raja yang dibekali oleh Tuhan. Terlebih dikatakan tadi di ayat 2, di ayat 1, Raja Kores ini diurapi. Kita tahu pada zamannya kalau yang namanya diurapi itu tentu adalah suatu pembekalan supaya orang tersebut benar-benar tangguh. Raja Kores dapat membebaskan umatnya dari tanah berbudakan melawan kerajaan Babel. Dan Tuhan perintahkan kepada Raja Kores supaya umatnya kembali ke tanah mereka ataupun kembali ke kampung mereka. Dan Raja Kores juga diperintahkan supaya membangun rumah Allah yang sudah dihancurkan pada masanya, waktu itu dihancurkan oleh kerajaan Babel. Pertanyaan amanginang, kenapa sih Raja Kores kok yang dipakai Tuhan yang benar-benar tidak mengenal Allah? Di sini kami bisa sampaikan, karena memang Raja Kores ini adalah orang di luar daripada umat pilihannya, supaya orang-orang di luar umat pilihannya mengetahui kebesaran Allah. Yang pertama, yang kedua, adanya hubungan yang terganggu antara umatnya dengan Allah. Kenapa bisa terganggu? Karena perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Allah. Dan umatnya terobsesi dengan diri dan kelompok. Kemudian merasa paling hebat, sombong. Kemudian lebih parahnya lagi, mereka sempat menyembah yang namanya berhala. Allah berdaulat atas hidup manusia. Dikatakan di ayat 3, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ketika Raja Kores dipakai untuk alatnya membebaskan umat pilihannya, tentu Tuhan juga tidaklah tinggal diam. Tuhan mempersenjatai, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepintaran supaya benar-benar
hal yang dijanjikan oleh Tuhan terlaksana dengan baik. Amang-inang yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam hidup kita yang namanya pergumulan terjadi, yang namanya kesulitan terjadi. Begitu juga dengan umatnya. Tetapi sungguh besar kasih karunia Tuhan. Tuhan dapat melakukan yang terbaik untuk hidup kita ketika kita berpangku kepadanya. Ketika kita patuh seperti Raja Kores tadi, patuh kepada Tuhan. Apapun perintah Tuhan tentu adalah perintah iya dan amin. Kemudian amang-inang, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya Raja Kores tidak mengenal Tuhan, tetapi kita percaya akan Tuhan, makanya kita hadir di rumahnya ini dan menyembah Dia, yang sudah jelas-jelas dibaptis oleh sakramen baptisan kudus, dan nama kita telah ditulis di kerajaan Allah. Seharusnya kita lebih siap untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Bagaimana kita bisa supaya siap dipakai Tuhan sebagai alatnya? Tentu kita harus siap dan patuh dan selalu mengedepankan Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita dipakai Tuhan. Lalu pergumulan itu tentunya akan lepas ketika kita dipakai Tuhan dan kita dimampukan, dan kita juga pasti akan dibekali. Amang-inang, pesan firman ini sebenarnya cukuplah singkat. Yang pertama, dosa dan perlawanan terhadap Tuhan membuat terganggunya hubungan kita dengan Tuhan. Kita akui kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi ketika kita mengalami yang namanya dosa, tentu kita harus bersujud di hadapannya supaya Tuhan tetap mengampuni kita seperti umatnya. Kemudian Allah punya otoritas atas hidup kita, dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan memakai hidup kita sebagai alatnya. Berbagai macam cara yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang terkadang kita mengalami kesulitan, tetapi cara Tuhan beda untuk menyelamatkan. Yang jelas kita harus bersandar kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian Tuhan ingin adanya kerendahan hati. Jangan seperti umatnya tadi, sombong dan angkuh. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus patuh kepada Tuhan sebagaimana Tuhan yang inginkan di hidup kita. Ketika kita dipakai Tuhan sebagai alatnya, Tuhan pasti membekalinya, asalkan kita patuh dan setia, karena Tuhan adalah sumber keselamatan, seperti tema kita pada minggu ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, bila Engkau mengingatkan kami pada minggu kali ini. Segala sesuatunya dalam hidup kami bersumber daripada Tuhan. Ketika kami Engkau pakai ya Tuhan sebagai alat-Mu, berikan kami pengetahuan, berikan kami kekuatan, berikan kami
bekal supaya kami mampu menjalankan itu semua, supaya kami dapat melakukan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah kami umat-Mu, pakailah kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi terang dalam kehidupan kami, untuk menjadi terang dalam lingkungan kami, untuk menjadi terang di dunia ini ya Tuhan, di mana kami orang-orang yang berdosa ini, yang seharusnya tidak layak di hadapan-Mu, tetapi mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan itu semua, supaya nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, antar kami di dalam Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan dapat melakukan segala keinginan-Mu dalam hidup kami, dalam setiap pekerjaan kami, dan setiap langkah hidup kami. Seminggu ke depan, izinkan kami ya Tuhan melangkahkan hidup kami. Tuhan, seberapapun pujian dan doa kami, kiranya Tuhan menerimanya. Karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia-manusia berdosa. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan, yang kurang sempurna. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami. Amin.